Wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Ikhwatal iman ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dalam peristiwa Al-Isra dan Al-Mi'raj, setelah tadi kita sampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengurangi kewajiban salat menjadi 5 kali, akan tetapi Allah mengatakan likulli salatin asyarah. Untuk satu salat itu saya hitung tetap sebagai 10 kali salat, sehingga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala satu salat adalah 10, sehingga 5 kali salat totalnya sama menjadi 50 seperti perintah Allah yang pertama. Nah, dalam peristiwa Al-Isra dan Mi'raj ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami beberapa hal. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan 2 pilihan minum. Yang pertama adalah al-labanu, yang kedua adalah al-khamru. Al-laban artinya susu dan khamru artinya minuman keras. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu tentu beliau dengan fitrahnya beliau lebih memilih al-laban, susu. Maka ketika beliau meminum susu, maka dikatakan hudital fitrah atau asabtal fitrah, engkau sesuai dengan fitrah wahai Muhammad. Jika seandainya engkau mengambil minuman keras, maka engkau akan ghawat ummataka, artinya umatmu juga akan tersesat nantinya, karena nabinya saja seperti itu, apalagi umatnya nantinya. Kemudian Nabi SAW diperlihatkan penjaga neraka, yang mana penjaga neraka itu tidak tertawa, walaisa ala wajhihi basyarun wala basyamah wala basyashah. Jadi wajahnya itu tidak ada raut-raut seperti orang yang friendly lah, seperti orang yang bahasanya itu ramah gitu. Tapi wajahnya wajah ngajak ribut istilahnya gitu. Wajah yang itulah penjaga neraka, khazinun nar gitu. Jadi tidak ada nampak raut keramahan dari malaikat neraka. Ya, namanya malaikat neraka, malaikat yang ditugaskan untuk menyiksa penduduk neraka. Jadi tidak ada ramah tamah di sana. Maaf ya, saya siksa dulu ya. Udah wajahnya menakutkan, seram gitu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga melihat beberapa gambaran neraka, Pak. Salah satunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperlihatkan seseorang yang di neraka yang perutnya besar melebihi besar badannya, dan dia tidak mau bergerak di tempat itu. Seperti hewan piton yang makan sapi yang gitu. Ketika sudah makan sapi bisa gerak kan dia, Pak? Nggak bisa, dia berat namanya, di dalam perutnya berat itu. Artinya nggak bisa bergerak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, itu siapa? Maka Jibril mengatakan apa? Itu adalah orang-orang yang memakan harta riba. Jadi dosanya riba itu berat. Kan kata Ka'ab bin Malik, dosanya riba lebih parah dari perzinahan 33 kali. Padahal sebetulnya kalau antum berpikir riba dosanya di mana, Ustaz? Yang namanya dosa itu kan merugikan. Mungkin dampak merugikannya riba itu tidak terlihat di awal, Pak. Seperti mungkin minuman keras, minum orang mabuk, kemudian melayang pikirannya udah bisa bikin kejahatan, mencuri, bahkan membunuh. Mungkin nampak langsung ketika itu. Tapi yang namanya riba, saya lagi butuh duit, di zaman sekarang minjemin duit orang dengan jumlah yang banyak nggak ada, butuh modal, akhirnya ada orang yang minjemin duit, tapi karena dia pengen ada tambahan sedikit, ya sudah ridho sama ridho, suka sama suka, sudah. Apa dosanya Ustaz seperti itu? Kan saya juga kan butuh jaminan, apalagi nilai mata uang sekarang minjemin 100.000, nanti dibalikin 10 tahun yang akan datang 100.000 sekarang sama 100.000 yang akan datang nilainya beda, Ustaz. Gimana gitu kan? Maka perlu saya tambahan lah dari apa modal pokok yang saya pinjam. Itu kan orang berpikirnya seperti itu, Pak. Maka hati-hati, itu riba. Dari riba itu ada berapa? Ada 2, riba tambahan dan riba tunai. Riba tambahan itu yang seperti tadi, pinjam meminjam dengan kelebihan,
Kemudian contoh yang lain riba tambahan itu riba dengan pemanfaatan, seperti minjem duit dengan gadaian motor. Jadi motor yang digadaikan dan memanfaatkan itu riba namanya. Bahkan ada pertanyaan lucu, tapi memang riba gitu Pak. Ketika istri minjem duit misalnya sama suami, Mas pinjem duit dong. Bahasanya minjem, bukan minta kewajiban, minjem. Ya udah, pinjemin ya. Berapa? 5 juta. Oke, saya kasih 5 juta, minjem ya. Kemudian si suaminya bilang, tapi pegel badan, pijitin dulu ya. Maka pijitannya itu riba, Pak. Iya, secara hukum ya. Maka itulah meminjam yang di dalamnya ada pemanfaatan. Bahkan para ulama itu ketika minjemin sesuatu kemudian dikasih pinjem payung nggak mau, karena takutnya itu pemanfaatan, kebaikan itu adalah pemanfaat dari pinjaman yang saya berikan. Itu saking hati-hatinya terhadap riba. Maka itulah riba-riba tambahan. Ada riba-riba yang tidak tunai dan itu riba, sama, dosanya sama. Apa riba yang tidak tunai? Misalnya seperti jual beli emas secara tidak tunai. Online itu riba. Karena jual beli antara emas dengan mata uang itu harus secara tunai. Bahkan tukar menukar uang yang tidak tunai saja itu riba, Pak. Di zaman Umar terjadi, ada orang punya uang 1 dinar. 1 dinar kan 4 jutaan kan. Perlu recehan dong. Saya siapa yang punya recehan dirham? Saya butuh tukar apa? Tukar. Kata satu sahabat, saya ada. Mana dinarnya sini, tapi nanti dirhamnya nyusul ya. Anak budak saya, pembantu saya akan kirimkan ke rumah engkau. Kata Umar bin Khattab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini riba, akhi. Ini riba, namanya riba nasi'ah. Riba yang tidak tunai. Adapun jual beli antara mata uang dengan benda yang tidak tunai tidak masalah. Ini kan antara mata uang dengan emas, mata uang dengan mata uang, harus tunai itu. Maka yang sering terjadi di pedagang itu adalah riba yang tidak mereka sadari adalah ketika mereka tidak ada kembalian minjem. Bukan bahasanya bukan minjem tapi nuker. Misalnya ada satu penjual tukang bakso misalnya, tukang batagor. Ada pembeli misalnya bilang ke tukang bakso itu, bang pesen 1 porsi berapa? 20.000, dibuatin 20.000. Kayaknya si pembeli itu ngasih uang 50.000, kembaliannya 30.000. Aduh dek, gak ada uang kecil. Gak ada Pak, saya pun juga baru buka, dia pelanggan pertama gitu. Terus gimana? Sebentar, ada tukang batagor, Pak nuker duit. Aduh saya pun juga baru buka tapi saya punya 30.000. Oh iya itu pas tuh, itu ada itu butuh kembalian 30.000. Sini tukar dulu. 50.000-nya dikasih, 30.000-nya dikasih, 20.000-nya nanti nyusul kalau ada pedagang lagi, kalau ada pembeli lagi. Nah, transaksi seperti ini namanya riba. Meskipun ujung-ujungnya nilainya sama 50.000, Pak. Maka hati-hati. Dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana dosa riba itu. Dalam ayat disebutkan apa? Alladzina yaqumuna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang berinteraksi dengan riba maka ketika dibangkitkan seperti orang yang kesurupan setan. Itulah bagaimana balasan Allah kepada pelaku riba. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah diperlihatkan juga ada 2 orang di sebuah tempat sungai berwarna merah. Kemudian ada 2 orang, yang satu berenang di sungai merah tersebut, yang satu di samping ngumpulin batu. Maka yang berenang itu pun ke pinggiran sungai kemudian membukakan mulutnya. Yang di satu yang di pinggir masukin batu yang dikumpulin ke mulutnya. Telaten masuk. Satu riwayat disebutkan dimasukinnya itu dengan cara buka mulut yang besar gitu. Kemudian dilemparkan dengan kencang masuk ke dalam, terpentam masuk ke dalam sungai merah tersebut lagi. Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang berenang dan dimasukkan batu adalah para pemakan harta riba. Kak, dosanya berat tuh riba tuh, Pak. Di zaman sekarang riba sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari kadang. Maka Ustaz, di zaman sekarang kalau tidak riba
nggak punya rumah Ustaz, nggak punya mobil, nggak punya motor Ustaz. Nah, itulah. Karena sistem kredit menggunakan leasing itu riba, Pak, sistemnya. Tapi kalau kredit langsung kepada orangnya, kepada developernya, tanpa ada leasing badan-badan keuangan yang lain, langsung tunai kepada dia, maka itu tidak ada riba. Boleh jual beli dengan kredit, boleh. Tapi kalau misalkan kredit dengan adanya leasing, maka itu riba. Nah, kemudian Nabi SAW diperlihatkan ada seseorang yang kukunya tajam, terbuat dari tembaga, kemudian dia mencabik-cabik wajah dan badannya. Ketika ditanya siapa itu, kata Jibril, haula'il ladzi ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging saudaranya sendiri dan menjatuhkan kehormatan-kehormatan mereka. Inilah para pelaku ghibah dan orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain, ternyata azabnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Daud. Dan banyak kejadian-kejadian yang lain dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, sehingga Nabi pernah mengatakan, uritun nar, aku diperlihatkan neraka wahai para perempuan, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Apa sebabnya? Apakah karena wanita tersebut tidak sholat, tidak puasa? Apa sebabnya? Karena wanita tersebut yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir, mereka kufur terhadap kebaikan suami, mereka banyak mengingkari kebaikan-kebaikannya, sehingga ketika ada seorang suami melakukan kebaikan sepanjang tahun tetapi melakukan kesalahan sekali, seorang wanita mengatakan apa? Engkau tidak pernah berbuat baik kepada saya. Itulah yang dikatakan Nabi SAW tentang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kejadian Isra ini, maka Nabi pun turun. Kemudian di Mekah di pagi harinya Nabi pun menceritakan, tadi malam saya melakukan Isra dan Mi'raj. Maka orang-orang pun semakin mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada seseorang yang mendatangi Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan, "Hai Abu Bakar, engkau masih saja berteman dengan Muhammad. Temanmu itu sudah semakin aneh sekarang." Emang kenapa? Dia mengaku tadi malam katanya melakukan perjalanan dari sini ke Aqsa, 1 malam pulang pergi. Ente juga kan seorang pedagang, ente pun juga kalau pergi ke Syam perjalanan berapa? Sebulan, 1 kali perjalanan, bolak-balik 2 bulan. Ini mengaku 1 malam, gitu kan. Maka Abu Bakar mengatakan apa? In qala dzalika faqad shadaq. Kalau Nabi benar-benar mengatakan kalimat itu kepada kalian, maka dia benar dan saya mengimaninya. Padahal Abu Bakar belum mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan peristiwa ini beliau pun diberikan gelar As-Siddiq. Inilah tasliyah, hiburan kepada Nabi, perjalanan spiritual Al-Isra dan Mi'raj, sekaligus ada mandat baru dari Allah, yaitu wajibnya melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan banyak hikmah yang bisa kita dapatkan di kisah Isra dan Mi'raj ini. Kita nanti akan masuk di pertemuan selanjutnya di pintu gerbang Nabi memasuki kota Madinah. Bagaimana pertemuan pertama antara Nabi dengan masyarakat Madinah, kemudian ada baiat Aqabah yang pertama, baiat Aqabah yang kedua, kemudian diakhiri dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu, apa hikmah yang antum dapatkan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Pak? Satu, apa? Saya cerita udah sejam loh, Pak. Kalau satu, apa yang antum bisa ambil hukum istinbat dari kisah ini, Pak? Imam Syafi'i saja dari 1 hadis bisa menyimpulkan kesimpulan yang sangat banyak, Pak. Itu istinbat namanya. Apa? Nah, iya itu satu. Jadi wajibnya salat 5 waktu itu ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu ilmu, gitu kan. Ketika ditanya antum misalnya, kapan pertama kali diwajibkannya puasa? Jawabannya kapan? Kapan, Pak? 2 Hijriah. Tepat dengan peristiwa perang Badar. Itu kewajiban pertama puasa sekaligus perang itu. Jadi lebaran Nabi puasa, ya lebarannya itu lebaran setelah perang gitu. Kapan diwajibkannya haji? Jawabannya 9 Hijriah gitu kan.
Kewajiban haji ada pada tahun 9 Hijriah. Maka ketika ditanya, kapan awal mula kewajiban sholat? Jawabannya peristiwa Isra dan Mi'raj. Apalagi? Itu baru satu, Pak. Keistimewaan sholat di 3 masjid. Betul, tadi keistimewaan 3 tempat yang diberkahi, yaitu Aqsa, Nabawi dan juga Masjidil Haram dengan tadi pelipat gandaan pahalanya. Apalagi? Yang lain, Pak, yang lain. Yang lain udah nundukin. Kekhususan umat Nabi yang mengerjakan satu amalan begitu. Betul, salah satunya apa? Sholat yang dikurangi menjadi 5 tetapi pahalanya tetap 50 menunjukkan keutamaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, nahnul akhirunal awwalun. Kita ini umat yang terakhir tetapi umat yang diprioritaskan nanti pada hari kiamat dengan pahala yang berlipat, umur yang singkat tetapi pahala yang segudang gitu. Berbeda dengan umat sebelumnya, umurnya ratusan tahun, ribuan tahun tapi pahalanya gitu-gitu saja. Nah, apa lagi? Allah menciptakan di Islam. Kebesaran langit, kebesaran makhluk Allah Subhanahu wa taala, langit dengan semua isi-isi dan rahasia-rahasia di dalamnya. Jadi, langit itu ada berapa? Ada 7 langit. Dan penghuni langit itu siapa? Malaikat dan juga ada ruhnya para nabi. Ayo, Pak, diingat gak? Di langit pertama siapa? Adam. Langit kedua? Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga? Musa. Yusuf. Keempat? Idris. Kelima? Harun. Keenam? Musa. Ketujuh? Ibrahim. Masya Allah, ini pulang-pulang ahli sejarah ini pulang-pulang. Apa lagi? Menetapkan Allah di atas. Salah satunya itu. Ini menjadi dalil bahwa Allah itu ada di atas. Kembali, bukan berarti kita mengatakan Allah di atas itu bukan berarti Allah itu lemah membutuhkan arsy, bukan. Allah sudah menetapkan itu, ya kita imani saja. Itu bukan kita musyabbiha Allah, kita menjadikan Allah seperti makhluk mujassimah, menjadikan Allah seperti seseorang ataupun yang memiliki anggota badan. Ya, kita hanya mengimani apa yang Allah katakan seperti Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita mengimani tok seperti itu dan kita tidak na'udzubillah mengatakan Allah membutuhkan arsy, tidak gitu. Sama seperti ketika Allah memerintahkan malaikat bertugas siang dan malam, sifan mereka. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Malaikat malam itu malaikat yang berjaga dari waktu asar sampai subuh. Malaikat siang adalah malaikat yang berjaga dari subuh sampai asar. Jadi Allah sering bertanya kepada malaikat-malaikat, wahai malaikat, bagaimana engkau meninggalkan hambaku? Kata malaikat, aku meninggalkan hambamu ya Allah dalam keadaan mereka sedang salat asar, dan aku mendapati umat hambamu mereka sedang melaksanakan salat subuh. Laporannya seperti itu bagi yang salat subuh dan asar berjamaah. Atau yang misalnya malaikat laporan, ya Allah, aku tinggalkan hambaku, dia sedang asik main Instagraman ya Allah. Itu tugasnya malaikat ada. Dan dalam hadisnya disebutkan apa? Wallahu a'lamu bihim. Allah lebih mengetahui apa yang akan dilaporkan oleh malaikat. Artinya tanpa laporan malaikat pun juga Allah tahu. Kenapa Allah menciptakan malaikat padahal Allah mampu mengurus segala sesuatunya sendiri, Pak? Ayo jawabannya apa? Ya, kan kita nggak bisa menjawab itu. Hikmah Allah, Allah inginkan itu, dan Allah berkehendak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Tanpa malaikat pun Allah pun bisa. Tapi kenapa Allah menciptakan malaikat? Apa antum mau mengatakan Allah lemah butuh bantuan malaikat? Ketika Allah menciptakan arsy, kemudian Allah mengatakan Allah di atas arsy, bukan berarti Allah membutuhkan arsy, tidak. Gitu. Wallahu a'lam. Apa lagi? Menunjukkan bahwa neraka telah diciptakan. Betul. Di sini mulu, pojok sini, Pak. Mana pojok sebelah sini, Pak? Bahwa neraka dan surga itu sudah ada, penciptaannya sudah ada. Jadi sudah disiapkan mereka. Jadi bahkan disebutkan
api neraka itu dihidupkan dari sekarang supaya nanti ketika benar-benar terjadi nerakanya sudah siap memanggang orang di sana. Artinya neraka dan surga itu sudah ada. Cuman penghuninya belum ada. Tadi itu cuman sebatas gambarannya. Di rohnya manusia tetap masih berada di alam barzakhnya masing-masing. Kecuali mungkin syuhada, orang-orang yang mati syahid, ruhnya ada bergelantungan di pohon-pohon surga. Tapi baru sebatas bergelantungan di sana, artinya belum merasakan nikmatnya surga secara mutlak, belum. Nah, wallahu alam. Apalagi? Surah Mi'raj adalah salah satu mukjizat. Betul, itu betul. Kalau antum ditanya, apa mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa itu mukjizat, Pak? Kejadian yang di luar logika yang terjadi kepada para nabi sebagai tanda kenabian, mukjizat. Tapi kalau terjadi kejadian yang luar biasa kepada selain para nabi, maka disebut apa? Karamah. Karamahnya para wali Allah, karamahnya para sahabat, karamahnya para ulama yang ternyata Allah berikan pertolongan dengan kejadian yang di luar logika manusia. Tapi ingat, karamah itu bukan sesuatu yang dikuasai. Karamah itu terjadi karena izin Allah. Bukan saya ini punya karamah. Apa karamahnya? Saya bisa berjalan di air, saya bisa ditembak nggak mati. Ini bukan karamah. Karena karamah itu tidak dikuasai, Pak. Tapi pertolongan Allah pure kepada mereka, karena mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Apalagi? Nabi Muhammad merupakan pemimpin para nabi. Dari mana itu diambilnya? Ketika Rasulullah memimpin sholat. Betul, itu dalilnya. Kan khatamul anbiya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya, gitu kan. Keselamatan dan salawat dan salam diberikan kepada nabi yang paling mulia. Dari mana mengatakan nabi yang paling mulia? Salah satunya apa? Tadi Nabi Muhammad menjadi imam untuk para nabi dalam sebuah salat. Apa lagi? Apa lagi, Pak? Dan lain sebagainya. Salah satunya apa? Manusia tidak mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha dan berbincang dengan Allah, tetapi Nabi Muhammad tidak melihat Allah. Ketika ditanya, "Apakah Anda melihat Allah?" Nabi mengatakan, "Nur, cahaya, fa anna arah." Bagaimana mungkin saya bisa melihat Allah? Karena tidak ada makhluk yang bisa melihat Allah di dunia. Tetapi Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan dari hadis-hadis dan Al-Qur'an bahwa penduduk surga nanti akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai kenikmatan yang paling besar. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Satarawuna rabbakum misla hadzal qamar." Kalian akan melihat Rabb kalian seperti malam di bulan purnama ini, seperti melihat bulan purnama yang terang tanpa ada bayangan ataupun jelas melihat bulan purnama itu. Kemudian dalam ayat apa? Disebutkan kalla watadharunal akhirah wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, dalam surat Al-Qiyamah. Nanti kepada Rabbnya mereka akan melihat, maka akan melihat Allah Subhanahu. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin hikmah-hikmah yang bisa kita simpulkan dari peristiwa Al-Isra dan Mi'raj. Mudah-mudahan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Aqulu qouli hadza. Ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Rasul Sallallahu alaihi wasallam. bertemu Allah itu katanya itu diambalikan pada waktu tahiyat, karena nggak bisa melihat, diambalikan pada waktu tahiyat. Itu benar. Saya pernah dengar itu, Pak. Cuman saya belum bisa komentari. Memang kisah tentang at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah, assalamualaikum, itu ada hubungannya dengan Isra wal Mi'raj, tapi saya belum bisa komentari ini karena belum ada ilmunya di saya. Tapi memang saya pernah baca secara sekilas, cuman belum paham sampai sekarang. Mungkin nanti saya cari lagi dan apa kaitannya dengan Isra dan Mi'raj itu secara detail. Tapi memang saya pernah baca sekilas, memang ada hubungannya dengan Al-Isra dan Mi'raj gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin di-PR-kan dulu untuk pertanyaan ini. Nah, yang lain?
Baik. Ketika Rasul diperlihatkan malaikat Jibril tentang cita-cita hajat manusia, itu seperti ini nggak? Seperti misalnya kayak TV video atau Dohirnya saya tidak paham. Apakah diperlihatkannya langsung Nabi melangkah ke neraka atau memang diperlihatkan secara umum? Enggak, secara detail seperti itu pertanyaannya. Cuman intinya Nabi diperlihatkan neraka gitu. Cuman kedetailannya apakah diperlihatkannya itu seakan-akan di depan atau di layar kepada Nabi SAW, nggak disebutkan oleh para ulama secara detail seperti itu, Pak. Kita imani bahwa Nabi melihat neraka. Adapun caranya, wallahu a'lam. Jangan-jangan pakai proyektor nanti, Pak. Saya nggak paham. Tapi Pak, 6. Ada lagi? 6. Berkaitan dengan riba, jika seseorang mau pinjam uang dengan syarat kamu sholat dulu, itu apakah merupakan riba itu? Kamu enggak. Kan itu tidak, itu bukan pemanfaatan. Apa itu pemanfaatan? Enggak ada pemanfaatannya untuk itu. Jadi kullu qardin jara fihi manfaah fa huwa riba, hadisnya. Setiap pinjaman yang di dalamnya ada pemanfaatan adalah riba. Kalau orang tersebut sholat, apa manfaatnya untuk orang yang meminjamkan? Tidak ada, maka tidak masalah itu. Baik, silakan Pak. Tambahan dan tunai. Tadi yang bicara saya contoh tadi tambahan dan tunainya di 10. Yang nilai apa? Dan tambahan yang riba tunai itu ada riba tambahan. Ya, namanya riba fadl dan riba nasi'ah, antara kelebihan dan tunai. Terus? Tadi kayaknya bisa dicontohkan tadi riba tambahan. Apakah sudah termasuk riba tunai tadi sudah disampaikan atau yang tunai belum bisa sampaikan? Yang riba tambahan itu pokoknya segala sesuatu pinjaman yang ada kelebihannya. Oke, itu ya dipahami ya. Naruh uang dengan persentase itu riba selama akarnya adalah bukan kerjasama saham misalnya. Tapi pahami bahwa saham itu kadang untung kadang rugi. Orang yang naruh uang di bank itu pengennya untung, ruginya nggak mau. Maka konsepnya bukan saham itu. Seakan-akan harusnya untung terus itu. Maka kalau misalnya sistemnya adalah nyimpan uang dan ada tambahan bunga, ada bunga, maka itu riba. Kemudian pinjam meminjam dengan tambahan itu riba. Itu riba yang tambahan, Pak ya. Riba yang tunai adalah transaksi tadi antara mata uang dengan emas yang tidak langsung di tempat itu secara cash, secara tunai, secara memegang barangnya satu sama lain itu. Itulah riba nasi'ah namanya, tidak tunai. Dan itu terjadi hanya di mata uang dan mata uang dengan emas. Adapun antara mata uang dengan barang, maka tidak ada syarat riba di sana. Tidak ada syarat apa? Harus tunai. Takutnya, Ustaz, saya kan pesan sesuatu, duitnya sudah saya kirim, barangnya belum, riba dong ini, tidak tunai. Takutnya dipahami seperti ini. Yang ini enggak riba karena bukan mata uang, bukan sesuatu yang berharga seperti emas dan perak gitu. Nah, pinjem, namanya minjem. Tapi uang yang antum pegang jangan dikasih. Tadi kan 50.000 kan dari si pembeli kan, dikasih ke si penjual itu kan. Kemudian minjem, nuker dong 50.000, nggak ada 30.000. Ya udahlah pinjem dulu lah gitu kan. Jangan dikasih uangnya, pinjem. Boleh nggak minjem? Nanti kalau saya ada saya kasih gitu. Kalau misalkan sistemnya minjemin, nggak masalah. Cuman kalau uangnya dikasih 30.000 udah dipegang dan 20.000-nya nyusul, nah itulah riba nasiahnya, tidak tunainya gitu. Makanya akad itu bisa berubah kalau sistem hukum itu bisa berubah ketika sistemnya berbeda, Pak. Gitu. Perlu dipahami sistem. Kadang ketika memberikan fatwa tentang muamalah tuh kadang harus dipahami sistemnya, takutnya salah paham gitu. Padahal intinya sama saja kan ya. Intinya si pembeli dapat kembalian 30.000, ini tidak ada kezaliman di sini gitu kan. Tapi ketika sistem berbeda, maka hukum berbeda. Baik Pak Nam, jika tidak ada lagi kita akhiri, mudah-mudahan banyak ilmunya. Dan kalau seandainya ada hal-hal yang masih apa silakan. Transaksi jual beli tapi tukar tambah kan. Jadi misalkan mobil dengan mobil tapi ditambah dengan. Tidak ada masalah.
Ingat yang riba itu ada di beberapa jenis saja. Makanan seperti makannya itu juga enggak semua makanan. Emas, perak, gandum, kemudian kurma, garam, kemudian apa lagi? Ada 6 jenis yang dijadikan sebagai bahan riba. Kalau misalnya tukar menukar beras dengan berbeda kiloannya riba, itu kan? Kalau nukar antara pulpen dengan 2 pulpen riba enggak? Enggak riba, karena enggak masuk kepada jenis riba itu. Perlu dipahami jenis ribanya. Tukar menukar mobil dengan 2 mobil riba enggak? Enggak riba, karena enggak masuk kepada jenis riba. Kepada harta yang diribakan gitu kan. Kalau mobil dengan mobil enggak, rumah dengan rumah enggak. Jadi kalau tukar menukar benda-benda itu yang bukan jadi jenis riba, maka ada tambahan pun tidak masalah. Nah, begitu. Utang anak yang anak kepada orang tua apakah harus dilunasi juga, Ustaz? Kalau misalkan sistemnya dia ketika awal minjem harus dibayar. Harus dibayar. Kecuali kalau orang tuanya mengikhlaskan, udah saya ikhlaskan hutang tersebut. Kalau tadi yang misalnya kerja pernah riba, nah hasil si riba itu apakah disodakokan? Enggak sudah. Kalau riba yang sudah dilalu dan kita sudah bertobat, sudah mata uang tersebut sudah milik kita, jadi enggak. Tapi jangan sampai hukum ini dijadikan celah oleh orang, seakan-akan saya riba dulu nanti tobatnya, supaya harta yang sudah terkumpul dari rumah dan mobil dan sebagainya itu sudah jadi milik saya, nggak perlu dikembalikan dan disedekahkan. Takutnya cari celah hukum ke sana. Tapi itu kembali kepada niat masing-masing. Kalau ada orang yang punya niat dengan niat seperti itu, maka dosa besar. Tapi kalau dia memang terombang-ambing dengan riba di awalnya, kemudian ternyata sudah punya rumah dari riba tersebut, mobil sudah punya, dia bertobat, apakah harus menjual semua ribanya? Enggak, sudah. Tobat kepada Allah, semua barang-barangnya jadi milik dia sudah. Baik, Pak. Nah, barakallahu fiik. Naktabi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.